Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahlatan idza syi'ta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini jamaah Masjid Inayatullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di masjid ini guna sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Yang kedua, sholat dan taslim. Tentunya tak lupa kita junjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah nabi dan teladan kita semuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa mengadakan kajian di masjid kita ini. Insya Allah akan kita lakukan rutin setiap pekannya, dan pembahasan kita adalah pembahasan kitab Arba'in Nawawi, kitab yang masyhur dan terkenal, yang mana di dalamnya ada 42 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah dalam penjelasan hadis-hadis Arba'in Nawawi, kami akan menggunakan kitab yang alhamdulillah kami tulis sendiri, dan insya Allah kita akan gunakan dalam dars kita, dalam kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan inayahnya sehingga kita bisa istiqamah dalam kajian ini dan bisa menyelesaikan hingga akhir insyaallah taala. Sebagai mukadimah, tentunya kita saat ini berada di majelis ilmu, maka sebagai mukadimah kita ingin mengingat kembali fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan menuntut ilmu di dalam agama. Karena ilmu ini sangat agung sekali, dan agama kita ini dibangun di atas ilmu. Ayat yang paling pertama turun dari Al-Quran itu yang berkaitan dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi agama kita ini agama ilmu. Kalau umat Islam memperhatikan ilmu, maka umat Islam itu akan jaya. Tetapi kalau umat Islam itu meninggalkan ilmu, maka umat Islam itu akan dikalahkan oleh umat-umat lainnya. Ini sunnatullah. Bukan berarti Islam itu di bawah, bukan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada lebih tinggi daripada Islam. Tetapi ketika umatnya meninggalkan hal-hal yang merupakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya mereka akan mungkin dikalahkan oleh musuh-musuhnya, karena ini adalah sunnatullah. Tetapi kalau kaum muslimin mengikuti semua apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, kemudian berfokus dengan ilmu,
dan seterusnya, maka insya Allah kejayaan itu akan datang. Yang pertama jemaah sekalian tentang kemuliaan ilmu. Ilmu itu jemaah sekalian bisa mengangkat derajat seseorang. Dengan ilmu derajat seseorang itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi semakin tinggi keilmuan seseorang, maka semakin tinggi pula derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya di hadapan manusia. Ya, makanya ada dikatakan di dalam kata bijak, al-alimu kabirun wa in kana hadatsan wal jahilu shaghirun wa in kana shaykhan ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Dikatakan al-alimu kabirun wa in kana hadatsan, seorang yang berilmu itu kabir, tinggi derajatnya. Wa in kana hadatsan, meskipun mungkin dia secara umur dia lebih muda daripada orang lain, tetapi dia di mata manusia itu terhormat, dia dihormati, disegani, tinggi manzilahnya karena ada ilmu. Wa in kana hadatsan, meskipun dia secara umur dia masih muda, lebih kecil daripada yang lainnya. Wal jahilu shaghirun wa in kana shaykhan, dan orang yang jahil, orang yang bodoh itu dia kecil di hadapan manusia, tidak ada nilainya. Wa in kana shaykhan, meskipun dia itu sudah tua, ya, meskipun umurnya sudah ya 50, 60, 70 tahun, tapi kalau tidak memiliki ilmu maka tidak ada nilainya di hadapan manusia. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman, belajarlah karena tidak ada manusia yang diciptakan langsung menjadi alim. Belajar itu butuh proses, untuk menjadi alim itu butuh proses. Tidak ada seorang bayi langsung bisa merangkak kemudian langsung bisa lari, tidak ada, semua membutuhkan proses. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil, dan orang yang memiliki ilmu itu tidak seperti orang jahil. La yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun, tidak sama orang yang ya'lam, yang memiliki ilmu, dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Ini jamaah sekalian, yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dan manzilah orang-orang yang berilmu. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, ilmu itu adalah warisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu mau tidak dapat warisannya Nabi? Mau ya? Kalau namanya warisan itu kan orang berebut-rebutan, ya. Namanya harta warisan. Manusia itu berebut-rebutan. Andai kata warisan itu tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka mungkin terjadi kekacauan di tengah-tengah manusia. Karena semua orang cinta yang namanya harta. Maka ya, kalau kita ingin warisannya Nabi SAW, ya bukan warisannya sembarang orang, ini warisannya Nabi, maka menuntutlah ilmu, karena ilmu itu adalah warisannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirham. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya, para nabi kita juga termasuk, itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warasu al-ilm. Sesungguhnya mereka mewariskan apa? Mewariskan ilmu. Jadi kalau kita ini menuntut ilmu, seyogyanya ya kita ini sedang mengambil warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innal ulama warasatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jamaah sekalian, terhormat sekali ulama, karena Nabi SAW sendiri mengatakan pewaris saya itu adalah para ulama.
Pewaris Nabi SAW atau pewaris para Nabi itu adalah para ulama. Kemudian ketiga jamaah sekalian, ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu amalan yang pahalanya masih sedang mengalir meskipun orang tersebut telah meninggalkan dunia ini, meskipun dia telah lama terkubur di dalam tanah. Karena ilmu yang bermanfaat, kata Nabi SAW, termasuk dari amalan yang jariyah. Kata Nabi SAW di dalam hadisnya, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalath." Apabila anak cucu Adam itu telah meninggal dunia, maka amalan-amalannya telah putus kecuali tiga. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah yang jariyah. Kemudian yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Au waladun salih yad'u lahu, anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya, atau seorang murid yang senantiasa mendoakan gurunya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ilmu ini, kalau kita punya ilmu yang sekalian, disampaikan, boleh jadi satu ilmu yang kita sampaikan ini bermanfaat, kemudian disampaikan lagi ke generasi selanjutnya, generasi selanjutnya, generasi selanjutnya. Sangat luar biasa jemaah sekalian. Kita bisa bayangkan berapa banyak pahalanya Imam Nawawi misalnya. Beliau rahimahullah ta'ala telah lama terkubur di dalam tanah. Beliau rahimahullah meninggal dunia tahun 676 Hijriah. Sekarang kita sudah berada di tahun 1442 Hijriah. Sudah hampir 7 abad kayaknya, 14 abad malah. Dari abad ke-6 ke abad ke-14. Sudah 8 abad ya. Dari abad ke-6 ke abad ke-14, berarti sudah 8 abad, 800 tahun kan. Imam Nawawi telah dikubur, telah meninggal dunia, tetapi ilmunya masih senantiasa mengalir, pahalanya masih senantiasa mengalir insyaallah ta'ala. Belum lagi yang lebih lama lagi meninggal, seperti Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, yang hadis-hadisnya dianggap hadis yang paling sahih di dunia ini. Beliau rahimahullah ta'ala hidup di abad kedua Hijriah, artinya sudah 12 abad beliau meninggal dunia, tetapi insyaallah pahalanya masih senantiasa mengalir. Maka ilmu ini sangat luar biasa sekali ya Mas sekalian. Kemudian di antara keutamaan menuntut ilmu, bahwa tidaklah manusia itu lebih mulia daripada malaikat kecuali dengan ilmu. Kenapa para malaikat diperintahkan sujud kepada Adam alaihissalam? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami memerintahkan kepada malaikat sujudlah kepada Adam, maka semua sujud kecuali iblis. Kenapa malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam? Karena Nabi Adam alaihissalam itu memiliki ilmu apa yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Dan kita baca ayatnya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam asma, nama-nama. Kemudian malaikat ditanya oleh Allah SWT, ambiuni bi asma'i haula. Kalau kalian merasa lebih baik, maka beritahukan saya tentang nama-nama ini. Malaikat tidak bisa menjawab. Lalu kemudian yang menjawab adalah Adam alaihissalam. Lebih mulia karena apa? Karena ilmu. Kemudian juga Nabi SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran menjelaskan tentang keutamaan ulama. Allah Subhanahu Wa Taala mempersekutukan dirinya dengan para ahli ilmu dalam persaksian yang paling agung, yaitu persaksian la ilaha illallah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Allah Subhanahu Wa Taala bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala yang hak, yang patut disembah. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman
ulul ilm, ya, dan juga para ulama ahli ilmu juga bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak yang patut disembah kecuali Allah. Jadi Allah mempersekutukan dirinya dengan para ahli ilmu dan para malaikat. Subhanallah, sangat luar biasa sekali. Kemudian yang keenam, berapa yang keenam? Yang keenam bahwa menuntut ilmu ini jamaah sekalian adalah bila kita menuntut ilmu ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita ke surganya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, jadi tidak bisa kita masuk surga ini kalau kita tidak belajar. Ya, karena kita ini ibadah itu harus dengan ilmu. Tidak bisa kita ibadah ini dengan kejahilan, harus dengan ilmu. Coba kita ibadah dengan kejahilan, maka tidak sah itu ibadah kita. Kita harus tahu. Ya, makanya Imam Bukhari rahimahullah taala membuat sebuah bab di dalam kitab sahihnya, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Jadi ibadah kita ini harus kita ilmui dulu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, cara zakat, kemudian cara haji dan umrah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak sekali jamaah sekalian keutamaan menuntut ilmu. Lalu kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, insyaallah kajian kita tentang hadis Arba'in Nawawi dan penjelasannya melalui buku kami Belajar Islam melalui 40 hadis Nawawi. Kenapa kami namakan Belajar Islam? Karena hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Arba'innya itu sudah hampir menggambarkan agama ini secara keseluruhan. Jadi hadis-hadisnya ini kata para ulama ya, sangat luar biasa dan mencakup ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Maka ini sangat baik sekali, maka kami katakan dalam judulnya buku ini Belajar Islam melalui 40 hadis Nawawi. Insyaallah semakin kita belajar, insyaallah kita akan semakin banyak pemahaman kita tentang Islam insyaallah taala. Nah, langsung saja tanpa memperpanjang, kita mulai dulu dari biografi Imam Nawawi. Karena kita ingin mengenal terlebih dahulu Imam yang agung ini, Imam Nawawi, maka kita mulai dengan membaca biografi beliau rahimahullah taala. Nah, ada di situ. Setelahnya lagi. Silakan dibaca. Imam An-Nawawi Baca bismillah dulu. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah seorang imam besar agama Islam tanpa perdebatan. Beliau adalah seorang hafiz, penghafal, alim, cerdas, abid, ahli ibadah, faqih, ahli fikih, dan merupakan jabal atau gunung dari jabal-jabal umat ini. Nama lengkap beliau adalah Yahya bin Safaf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi yang memiliki kunyah Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada pertengahan bulan Muharram tahun 631 Hijriah di daerah Nawa, sebuah perkampungan yang berada di daerah Dimashqi atau Damaskus, yang sekarang merupakan ibu kota dari negara Suriah. Sejak kecil beliau dididik dengan gigih oleh ayahnya yang terkenal dengan kesolehan dan ketakwaannya. Dan berkat didikan dan kegigihan ayahnya pula, akhirnya Imam An-Nawawi kecil telah berhasil menghafal Al-Quran, sedangkan umur beliau ketika itu belum mencapai umur balik. Nah, jadi Imam Nawawi jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT adalah imam besar umat ini.
Beliau adalah seorang alim, beliau seorang hafiz, penghafal, dan juga seorang faqih. Beliau salah satu imam besar dalam mazhab Syafi'i. Bahkan pendapat-pendapat dari mazhab Syafi'i itu selalu dikembalikan ujungnya kepada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau adalah seorang faqih. Nama lengkap beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Beliau dikenal dengan An-Nawawi, padahal nama beliau Yahya bin Syaraf. Kenapa dikenal dengan Nawawi? Karena beliau lahir di kota Nawa. Jadi Nawawi itu dari asal kotanya beliau, dilahirkan di kota Nawa. Dan banyak ulama yang dikenal bukan dengan namanya, tetapi nama tempat lahirnya. Ya, seperti Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari namanya Muhammad bin Abdullah. Ya, tetapi beliau dikenal dengan Imam Bukhari karena beliau lahir di Bukhara. Beliau lahir di Bukhara. Imam Nawawi, dikenal dengan An-Nawawi karena beliau lahir di kota Nawa. Beliau lahir di tahun 631 Hijriah dan beliau meninggal di tahun 676 Hijriah. Umur beliau jamaah sekalian termasuk masih muda, hanya 45 tahun saja. Ya, umur Imam Nawawi, dan beliau belum sempat menikah. Mau ikuti jejak Imam Nawawi? Jangan terlalu. Jadi beliau ya 45 tahun ya hidup di dunia ini, tetapi subhanallah umur yang singkat tapi berkah. Ya, karena banyak sekali karyanya Imam Nawawi. Ya, di antaranya Arba'in Nawawi ini, kemudian Syarah Sahih Muslim, ya, penjelasan Sahih Muslim itu yang terkenal adalah syarahnya Imam Nawawi. Ya, kalau Syarah Bukhari itu kan yang terkenal milik Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari. Kalau Muslim, Syarah Sahih Muslim itu terkenal Al-Minhaj, karyanya Imam An-Nawawi, karyanya Imam Nawawi. Kemudian kitab Riyadhus Shalihin, ya, kemudian Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, dan seterusnya. Ya, banyak sekali karya beliau Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan subhanallah banyak karyanya, dan rata-rata karya beliau itu berkah dan bermanfaat. Ya, subhanallah, ini sangat luar biasanya ini Imam Nawawi. Mungkin banyak orang menulis tapi tidak berkah tulisannya, atau ada yang menulis sedikit saja tapi berkah. Tapi beliau ini banyak dan berkah. Ya, apalagi kitab Arba'in Nawawi ini hampir semua talibul ilm tahu ini yang namanya kitab Arba'in Nawawi. Ya, beliau lahir 631 Hijriah dan meninggal 676 Hijriah. Kemudian sejak kecil beliau jamaah sekalian itu sudah menghafalkan Al-Quran, bahkan ketika beliau belum balik. Ya, belum balik. Kalau kita, masya Allah, ya, anak-anak kecil zaman sekarang ini, ya, jangankan hafal Al-Quran, membaca Al-Quran saja belum bisa. Maka ini jamaah sekalian, ini adalah salah satu kewajiban kita ini, bagaimana supaya kita ini mendidik anak-anak kita. Beliau dididik oleh ayahnya, jadi ayahnya ini sangat gigih dalam mendidik anaknya, sehingga berhasil Imam Nawawi menghafalkan Al-Quran sedangkan beliau ketika itu belum balik. Maka ini pentingnya juga peran orang tua. Nah, orang tua itu jangan dibiarkan saja anaknya, jangan. Kita ini bertanggung jawab akan pendidikan anak kita. Banyak sekarang orang tua ini lebih semangat menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah umum daripada sekolah agama. Rata-rata itu yang sekolah agama itu biasa kalau sudah tidak diterima di sekolah umum, baru kasih masuk sekolah agama. Bukan begitu Bapak Ibu ya? Ini padahal luar biasa sekali itu kalau anak kita bisa ilmu agama. Maka ini pentingnya orang tua. Orang berlomba-lomba itu masuk kuliah-kuliah umum, sekolah-sekolah umum, bahkan bila harus membayar sampai puluhan juta hingga ratusan juta.
Ya, tapi kalau sekolah agama biar ditulis itu gratis, tidak ada yang masuk. Subhanallah. Ya, inilah kualitas zaman kita saat ini. Semoga Allah SWT mengampuni kita semuanya. Nah, silakan dilanjutkan. Sejak kecil, Imam Nawawi telah memiliki sifat yang berbeda dengan kebanyakan sifat anak-anak pada umumnya. Dikisahkan bahwa ketika Imam Nawawi berumur 10 tahun, seorang syekh yang bernama Yasin bin Yusuf al-Marakisi melihat Imam Nawawi kecil dipaksa bermain dengan teman-teman sebayanya. Namun beliau justru menghindar dan menolak, bahkan sampai menangis atas paksaan tersebut. Syekh ini lalu kemudian berkata bahwa anak ini Imam Nawawi diharapkan kelak akan menjadi orang yang cerdas dan jurus serta bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Ya. Sejak kecil Imam Nawawi jamaah sekalian itu sudah diberikan taufik oleh Allah SWT dalam mencintai ilmu. Bahkan beliau pernah dipaksa untuk bermain. Kan anak-anak itu kan suka bermain. Tapi Imam Nawawi tidak suka main. Sampai-sampai harus dipaksa untuk bermain oleh teman-teman sebayanya. Dan beliau tidak mau, beliau sampai menangis. Beliau mau fokus dengan ilmu. Maka ketika itu dilihat oleh Syekh Yasin bin Yusuf al-Marakisi, lalu kemudian beliau mengatakan, ya, anak ini nanti kelak insya Allah akan menjadi seorang ulama yang besar. Ya, dan memang ya, subhanallah di masa depan Imam Nawawi menjadi seorang ulama dan alim yang sangat besar bagi umat ini. Ya, jadi memang sudah ada tanda-tanda ya, bakat sejak kecil kecintaan beliau kepada ilmu di dalam agama ini. Nah, ya, kalau anak-anak kita zaman sekarang subhanallah ya, kerjanya siang dan malam main. Apalagi dengan adanya game online itu jamaah sekalian, Allahul musta'an. Ya, ini ya kesulitan tersendiri bagi orang tua di zaman sekarang ini. Dengan adanya HP, dengan adanya game dan seterusnya media sosial. Ya, maka ini jamaah sekalian, ya, bagaimana caranya agar supaya ya, kita sibukkan anak kita ini dengan ilmu, ya, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jangan sampai kita biarkan terus main game online. Pernah saya di masjid itu ada anak-anak datang, ya. Ternyata dengan bangga dia tunjukkan itu bagaimana gerakan dalam game itu. Ya. Apa itu gerakan apa? Ustaz lihat kita dulu Ustaz. Oh ini gerakan dalam game ini. Ya. Kukira mau baca Al-Fatihah atau apa? Ya. Ternyata tunjukkan cara itu di dalam game ini. Dalam hati saya cuma bisa istighfar saja. Ya, semoga Allah mengampuni kita ini. Maka ini jamaah sekalian ya, bagaimana agar supaya kita parenting, ya, bagaimana kita memperhatikan anak kita sejak dini. Nah, silakan. Imam Nawawi tinggal di perkampungan Nawa hingga berumur 18 tahun. Lalu kemudian pada tahun 649 Hijriah beliau memulai perjalanannya menuntut ilmu ke kota Damaskus yang merupakan kota para alim ulama pada masa tersebut, dan mengambil tempat tinggalnya di Madrasah Ar-Rawahiyah di dekat Al-Jami Al-Umawi. Menuntut ilmu merupakan kesibukan utama beliau sehari-hari. Disebutkan bahwa beliau menghadiri 12 halaqah dalam sehari. Beliau dikenal sangat rajin dan dalam menghafal Al-Quran, dalam menghafal banyak hal. Beliau pun mengungguli banyak teman-temannya yang ada pada masa itu. Jadi beliau Imam Nawawi rahimahullah taala itu menuntut ilmu di kampungnya hingga umur 18 tahun. Lalu kemudian setelahnya beliau mengadakan rihlah untuk mencari ilmu. Dan ini adalah kebiasaan yang baik jamaah sekalian, yaitu meninggalkan kampung untuk menuntut ilmu. Inilah yang dilakukan oleh para ulama kita dahulu. Ya, setelah mengambil ilmu di kampungnya, maka mereka kemudian memulai perjalanan rihlah menuntut ilmu. Ini yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Beliau keliling dunia ya untuk mencarikan hadis ya, dan ulama-ulama lainnya. Bahkan ada sahabat yang melakukan perjalanan 1 bulan, kalau tidak salah ke negeri Syam, hanya untuk mengambil 1 hadis saja.
lalu kemudian balik lagi 1 bulan lamanya, ya, karena telah selesai mengambil 1 hadis tersebut. 1 hadis ya mas sekalian. Ya, ini menunjukkan bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu. Kita sekarang alhamdulillah tinggal buka ini HP, ada semua hadis di dalam HP kita ini. Alhamdulillah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Tetapi jangan menjadikan kita ini malas-malas dalam menuntut ilmu. Ya, carilah ilmu. Ya, kalau selesai ambil ilmu dari ulama di Makassar, ya cari ilmu di mana, ya di Jawa atau di mana, atau bahkan kalau bisa sampai ke Timur Tengah, ya, di mana di sana ada syekh-syekh, ya, duduk di depannya ambil ilmunya. Dan Imam Nawawi melakukan perjalanan setelah usianya 18 tahun, beliau meninggalkan kampungnya lalu kemudian datang ke kota Damaskus, di mana di sana banyak alim ulama ketika itu. Kemudian beliau ketika rihlah menuntut ilmu, beliau betul-betul sibuk dalam menuntut ilmu. Bahkan disebutkan 1 hari beliau ada 12 majelis ilmunya, 12 halaman. Luar biasa sekali. Kita ini 1 kali sepekan, ya itu masih lamanya ini Ustaz Ceramah ini, ya kita 1 kali sepekan, ya beliau 12 kali dalam 1 hari, ya, 12 halaman ilmu dalam 1 hari. Ya, maka ini beda sekali kita di antara dengan mereka. Ya, mereka sangat luar biasa menuntut ilmunya, kita ini ya sudah sedikit, ya merasa paling benar lagi. Maka ini jamaah sekalian menjadi muhasabah bagi kita semuanya. Nah, silakan. Di antara guru-guru dan syekh beliau yang terkenal Abu Ishaq Al-Muradi, Abu Aziz bin Muhammad Al-Ausi, Abu Bako An-Nablusi, Abu Fajar Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan Ibnu Firqah. Adapun murid-murid beliau yang terkenal di antaranya Abu Hazaz Al-Mizzi, Ibnu Naki Asy-Syafi'i, Abu Abbas Al-Isbani, Ibnu Abdul Hadi, dan Ibnu Atar Asy-Syafi'i. Nah, ya, jadi Imam Nawawi rahimahullah itu belajar dari guru-guru. Ya, dalam agama ini jamaah sekalian kita harus punya guru. Tidak boleh belajar sendiri. Kalau kita belajar sendiri baca Al-Quran, tidak ada guru kita, maka bisa kita sesat. Ya, tiba-tiba membaca ayat jihad, ya, lalu kemudian membaca qatiluhum, ya, bunuhlah mereka. Wah, langsung ini dalam Al-Quran ini langsung pergi membunuh. Ya tidak bisa, ada penjelasannya. Ya, ilmu dalam agama itu harus ada guru, silsilah. Rasulullah SAW mengajarkan ilmu kepada para sahabat, sahabat mengajarkan ilmu kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan ilmu kepada tabi'in. Jadi harus ada guru kita ini dalam belajar agama. Kalau tidak ada guru maka ditakutkan tidak bisa sesat. Ya, maka dalam belajar agama itu harus punya guru, dan Imam Nawawi memiliki guru. Ya, di antara guru beliau Abu Ishaq Al-Muradi, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausi, kemudian Abu Bakar An-Nablusi, dan seterusnya. Ya, jadi beliau mengikuti sunnah para salafus saleh dalam menuntut ilmu, harus punya guru. Coba kita belajar agama tanpa guru, bisa-bisa itu ayat pertama dalam surah Al-Baqarah bacanya alif lam mim, kita baca apa? Alamah, ya, alamah. Karena ya bacanya memang seperti itu kalau dibaca alamah. Ya, tapi kan dari mana kita tahu itu kalau alif lam mim bacanya? Ya, dari guru kita. Ya, seperti itu. Ya, ilustrasinya harus kita belajar sama guru. Ya, tidak bisa kita belajar agama ini sendiri. Ya, bisa sesat. Ya. Bahkan nauzubillah bisa jadi teroris nanti kalau tidak gurunya. Ya, seperti itu. Kemudian beliau juga ya, punya guru, beliau juga punya murid. Ya, jadi seorang alim itu harus ya, ada murid-muridnya. Dan seorang penuntut ilmu itu kalau dilihat di situ ada guru, ada syekh, ya, diikuti, ya, diambil ilmunya. Karena ilmu itu fis sudur, laisa fis sudur. Ilmu itu ada di hatinya para ulama, bukan di bukunya. Kalau misalnya buku banyak orang tidak baca, maka diambil langsung ke syekhnya, ke gurunya. Ya, dan Imam Nawawi memiliki banyak murid-murid. Ya, dan begitulah para imam-imam mazhab itu kenapa tersebar mazhabnya.
Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Hanbal, Ahmad bin Hanbal. Kenapa bisa tersebar mazhabnya? Karena memiliki murid, dan murid inilah yang meriwayatkan ilmu daripada imam-imam ini. Dan begitulah ya, seorang syekh, seorang guru itu memiliki murid-murid. Dan Imam Nawawi pun memiliki murid-murid, di antaranya ya Abdul Hajjaj Al-Mizzi, kemudian Ibnu Naqib Asy-Syafi'i, kemudian ada Ibnu Abdul Hadi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, silakan. Imam Nawawi dikenal dengan sifat zuhudnya, kesederhanaannya, waranya, takwanya, dan sifat qanaahnya. Beliau digelari dengan gelar Muhyiddin, yang berarti orang yang menghidupkan agama, meskipun beliau sendiri membenci gelar tersebut karena ketawaduannya dan kerendahan hati beliau. Diriwayatkan bahwa beliau mengatakan, aku tidak akan memaafkan orang-orang yang menggelariku Muhyiddin. Nah, Imam Nawawi bukan sekedar ulama, tetapi beliau juga adalah seorang ubad, ya, seorang abid, seorang yang kuat ibadahnya. Ya, jadi beliau alim dan beliau juga abid. Ya, beliau sangat zuhud dan beliau sangat wara, kemudian sangat tinggi ketakwaannya. Dan begitulah semestinya seorang alim itu, semakin tinggi ilmunya dia semakin ya berbanding lurus dengan ibadah. Ya, Nabi kita SAW ya adalah orang yang paling alim dalam agama ini dan ibadahnya paling luar biasa. Ya, kalau kita di zaman sekarang ini, nasallallahu alaihi wasallam, banyak orang yang kelihatannya alim tapi kelakuannya sehari-hari ya nasallallahu alaihi wasallam tidak berbanding dengan ilmunya. Dia doktor, dia prof, ya tapi jadi buzzer. Ya, kemudian menyebar fitnah di tengah-tengah manusia, memecah belah bangsa dan seterusnya. Ya, tidak berkah ilmunya. Ya, semestinya seorang yang semakin tinggi ilmunya, maka semakin tinggi tawadhu'nya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk sifat tawadhu'nya Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau digelari sebagai Muhyiddin oleh teman-temannya. Ya, artinya yang menghidupkan agama. Ya, tetapi karena beliau tawadhu, beliau tidak suka itu gelar. Padahal memang beliau adalah Muhyiddin, beliau adalah orang yang menghidupkan agama. Ya, tetapi karena beliau tawadhu, beliau ya tidak senang dengan gelar tersebut. Sampai beliau mengatakan, aku tidak akan memaafkan orang-orang yang menggelariku Muhyiddin. Ya, kalau sekarang orang itu kalau lupa disebut gelarnya, dia mana? Saya sudah profil, kenapa tidak disebut tadi? Ya. Saya sudah haji, kenapa tidak hajinya? Ya ini ya. Jadi ya tidak usah seperti itu. Tawadhu saja, tawadhu. Kalau memang tidak disebut ya tidak apa-apa. Kalau disebut ya tidak mengapa. Ya, seperti itu. Nah, silakan. Imam Nawawi juga dikenal dengan ahli ibadah dan juga pecinta ilmu. Disebutkan bahwa beliau menggunakan banyak waktu beliau dalam ketaatan dan menuntut ilmu. Beliau sangat jarang tidur malam karena mendirikan ibadah atau menulis karya ilmuwan. Beliau Imam Nawawi rahimahullah taala ya, ahli ibadah dan pencinta ilmu. Disebutkan bahwa beliau sangat jarang tidur malam ya, karena ya belajar menulis ibadah. Jadi malam-malam beliau diisi dengan menuntut ilmu, kemudian menulis karya-karya, kemudian ibadah. Inilah Imam Nawawi kesehariannya dalam malam-malamnya. Ya, kalau kita ini ya nasallallahu alaihi wasallam, ada orang yang bisa begadang sampai pagi bukan karena belajar atau ibadah, tapi main game. Ya inilah ya, di zaman kita ini betul-betul sangat luar biasa fitnah ya, daripada kemajuan teknologi. Imam Nawawi menghabiskan malam-malamnya dengan belajar, kemudian menulis, kemudian ibadah dan seterusnya. Inilah luar biasanya Imam Nawawi. Nah, silakan. Imam Nawawi hidup di dunia ini dengan umur yang cukup singkat, yaitu hanya sekitar 45 tahun saja. Meskipun begitu tampak bahwa umur yang telah Allah karuniai kepada beliau merupakan umur yang sangat berkah. Hal ini terlihat jelas manakala kita melihat begitu banyaknya karya-karya ilmiah peninggalan beliau yang sangat terkenal dan fenomenal. Bahkan hampir-hampir dikatakan bahwa tidak ada satupun masjid atau madrasah Islami
tiada di atas permukaan bumi ini kecuali di dalamnya ada diajarkan karya-karya beliau, dan di antara karya terkenal dan fenomena beliau. Yang pertama dalam bidang fikih seperti kitab Al-Mazmur dan kitab Minhajul Talyin. Dalam bidang hadis seperti kitab Arba'un An-Nawawiyah dan kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Yang ketiga dalam bidang akhlak seperti kitab At-Talbiyah fi Adabi Hamalatin Quran dan kitab Al-Azkar. Beliau hidup di dunia ini seperti yang kita sampaikan di awal tadi 45 tahun saja, tetapi kelihatannya umur beliau sangat berkah sekali. Ya, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya karya-karya beliau. Ya, dan begitulah ulama-ulama kita, umur mereka berkah, waktu mereka itu berkah. Bahkan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menulis satu kitab tauhid yang dipakai sampai sekarang, yaitu Aqidah Al-Wasithiyah. Itu beliau menulisnya hanya dari antara asar sampai maghrib saja. Jadi waktu asar sampai maghrib itu beliau gunakan untuk menulis kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, ini menunjukkan keberkahan waktu yang dimiliki oleh para ulama terdahulu. Kalau kita pernah mendengar Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam bulan suci Ramadan, bagi kita itu mustahil, tapi bagi mereka itu tidak mustahil, karena waktu mereka itu berkah, jelas sekali. Ada keberkahan waktu. Ya, maka sesuatu yang kita lihat mustahil, karena kita hidup di zaman kita ini yang keberkahan waktu itu tidak ada, tetapi mereka berkah waktunya. Maka ini tidak hebat. Imam Nawawi hanya 45 tahun, ya, tetapi karya-karyanya banyak sekali. Misalnya kitab Al-Majmu' itu tebal sekali, jamaah sekalian, berjilid-jilid itu Al-Majmu'. Ya, kemudian Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim itu juga berjilid-jilid. Kalau kita pikir bagaimana caranya kok bisa? Ya, kita saja ini di perguruan tinggi satu Scopus saja bertahun-tahun diterima Scopusnya, satu jurnal ilmiah. Ya, bagaimana dengan mereka ini? Ya, luar biasa sekali. Ini ada keberkahan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya saya baca lanjutannya supaya kita akhiri. Ya, di antara pujian ulama terhadap Imam Nawawi, di antaranya Imam Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan tentang Imam Nawawi, muftil ummah Syekhul Islam Al-Hafidh An-Nabi. Imam Nawawi dipuji oleh Imam Zahabi dengan pujian muftil ummah. Ya, Imam Nawawi kata Imam Zahabi itu adalah mufti ummah ini, Syekhul Islam, Syekh agama ini, Al-Hafidh An-Nabi, seorang penghafal dan cerdas. Kemudian Imam Taj As-Subki rahimahullah ta'ala mengatakan tentang Imam Nawawi, Asy-Syekhul Imam, Syekhul Islam, Ustazul Mutaakhirin, Hujjatullah 'alal lahiqin. Kata Taj As-Subki tentang Imam Nawawi, beliau adalah seorang syekh dan imam, Syekhul Islam, guru kalangan generasi khalaf, hujjah Allah atas yang datang setelahnya. Kemudian Al-Imam Al-Isnawi rahimahullah ta'ala mengatakan tentang Imam Nawawi, Sara fil afaqi dzikruhu wa ala fil alami ilmuhu wa qadruhu sahibut tasanif al-masyhurah al-mubarakah an-nafi'ah. Kata Imam Al-Isnawi tentang Imam Nawawi, telah tersebar di seluruh penjuru ufuk namanya, dan telah tinggi di seluruh ulama ilmu dan derajatnya, pemilik karya-karya fenomenal yang berkah dan bermanfaat. Ini pujian-pujian ulama terhadap Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir, Imam Nawawi meninggal pada tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriah di kota kelahirannya sendiri, yaitu di kota Nawa. Rahimahullah rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannati. Nah, inilah ya sekilas tentang biografi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala yang akan kita bahas bukunya insyaallah, yaitu kitab Arba'in An-Nawawi. Nah, kami rasa kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat adanya. Insyaallah pada pekan depan kita akan masuk ke hadis yang pertama dari kitab Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu berlandaskan dengan niatnya. Baik, kita cukupkan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah.